Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Sama-sama kita akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah benih firman Tuhan yang ditaburkan di pagi ini, itu menjadi kekuatan, menjadi penuntun jalan, dan menjadi rema yang kuat bagi setiap kita. Pagi ini saya beri tema dengan tema berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus. Kita baca bersama dalam Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Di situ firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus." Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita duduk di bangku sekolah, guru mengenalkan kita anatomi sebuah tumbuhan. Itu dimulai dari akar, batang, dahan, cabang, daun, bunga, dan akhirnya berbuah. Sebuah tanaman atau pohon yang baik harus memiliki akar yang kuat agar dapat bertahan dari goncangan apapun, dari goncangan badai. Begitu pula dengan kita sebagai anak Tuhan. Kita juga harus memiliki fondasi yang kuat, yaitu iman. Iman yang kuat, agar apa? Agar kita tidak mudah goyah dengan tantangan, dengan cobaan yang menghadang kita. Bagaimana caranya agar kita ini bisa memiliki fondasi iman yang kuat, berakar di dalam Tuhan, yang menyelamatkan dan membuat kita lebih kuat dalam menjalani hidup ini? Kita lihat dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-25. Di situ menuliskan, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu." Dalam ayat ini, saudara-saudaraku yang kekasih, kita lihat bahwa Tuhan Yesus dengan sangat jelas mengatakan bahwa orang yang memiliki fondasi iman yang kuat adalah orang-orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. Sehingga ketika pencobaan itu datang, kita masih berdiri teguh, kita berdiri kokoh, kita tegar. Berbicara tentang akar ini, dia tidak akan kuat mencekram dan mempertahankan batang, dahan, cabang, dan daun dan buah. Kalau apa? Kalau akarnya itu tidak cukup mendapatkan asupan makanan, apalagi kalau akarnya itu terkena serangan penyakit, maka pohon tersebut itu akan layu dan perlahan akan mati. Apabila pohon tidak dapat hidup akibat dari akarnya yang sulit atau tidak tertanam di dalam tanah, sawahnya sama halnya ini dengan kehidupan kita, maka tidak akan pernah bisa bertumbuh dengan sempurna dan menghasilkan buah yang banyak, kecuali apa? Kita memiliki akar yang kuat di dalam Kristus. Dan dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-4, di situ firman Tuhan mengatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, bahwa ia tidak tinggal pada pohon anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya dekat dengan Allah kita dapat berbuah, karena Tuhan yaitu pohonnya dan kita ini rantingnya. Karena ranting tidak dapat menghasilkan buah sendiri, maka dari itu kita harus senantiasa mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Berakar di dalam Kristus adalah suatu proses yang berlangsung seumur hidup. Karena itu proses inilah perjalanan kehidupan rohani berikutnya yang akan berlangsung agar seseorang dapat senantiasa
tertanam akarnya di dalam Kristus, ini dibutuhkan apa? Ketekunan. Hanya dengan bertekun, seseorang itu akan terus berakar di dalam Kristus, yang dengan persekutuan dengan Tuhan seumur hidupnya. Dan berhubungan intim dengan Tuhan ini, hanya itulah yang bisa kita miliki, dan itu yang menjadi fondasi yang kuat supaya apa? Kita bertumbuh, berbuah, berakar di dalam Kristus. Mari kita mendisiplinkan diri kita, mari kita menetapkan prioritas hidup kita untuk mengatur waktunya kita untuk apa? Kita melakukan kegiatan-kegiatan yang mengerahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus dan menyerap sari-sari kebenaran dari kehidupan Tuhan Yesus. Mari kita mau jadi pelaku-pelaku firman, kita bertumbuh, berakar, berbuah di dalamnya, sehingga kita menghasilkan buah, dan buah itu akan dinikmati oleh sekeliling kita, di dalam keluarga kita, dimanapun kita berada. Hidup kita akan menjadi berkat dan hidup kita akan berdampak. Kiranya firman Tuhan di pagi ini menguatkan, membuka mata rohani kita untuk terus berjalan dalam kehendak Tuhan, mengerjakan apa yang menjadi maunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.